yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu jadi ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Sekali lagi katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku.
Kau tunjukkan di depan mata kami. Kami dapat melihat segala pengorbanan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Oh, mari kita naikkan pujian dari awal sekali lagi. Tiada yang dapat berikan hidup Kau teladani. Dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Tuhan, selamanya Kau setia. Oh, selamanya Kau setia.
perbuatanku, kataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian dari awal. Biarlah hidup kami bagimu Tuhan, biarlah hidupku bagimu, sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Sekali lagi katakan seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya.
sembah Kau Tuhan selamanya. Selamanya. Seumur hidup kami Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Biarlah Engkau dapat menikmati hidup kami ya Tuhan. Oh, kami bersyukur setiap hari ketika kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur setiap pagi ketika kami membuka mata kami dapat memandang wajah-Mu Tuhan. Kami boleh dipuaskan dengan kehadiran-Mu yang nyata setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang sudah Engkau kerjakan. Terima kasih buat pekerjaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh bersekutu pagi hari. Oh, semua karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mempersilahkan perkataan-perkataan-Mu. Oh, itu boleh berkuasa, berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Kami terus belajar menundukkan hati dan pikiran kami, supaya semakin hari kami semakin selaras dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sekali ini lagi, Engkau menahirkan kami dengan segala perkataan-perkataan. Dan Engkau menghidupkan kami kembali. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom semua. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Baik. Oke. Tuhan ya. Ya. Baik. Oh, kok bisa lompat ini? Oke. Oke, ada yang mau sharing? Langsung angkat tangan kalau ada yang mau sharing ya. Kalau nggak ada, ya langsung. Nggak ada ya. Oke, baik. Oke. Sekarang kita ke bab 24 ya. Waktunya semakin dekat. Bangkitlah semua orang kudus. Aku akan mengatakan kepadamu dan semua yang mendengar akan bangkit. Itulah kuasa firman Tuhan. Itulah bedanya firman Tuhan dengan perkataan biasa. Jadi ketika perkataan
Tuhan disampaikan gitu. Apabila juga eh, bejana yang dilewatinya itu semakin selaras dengan dia, maka perkataan itu juga eh, akan menjadi semakin hidup. Gitu. Itulah realitas daripada firman Tuhan. Ya, saudara bisa membuktikan itu terus dalam kehidupan pengalaman saudara. Ya, jadi setiap kali saudara merenungkan perkataan firman Tuhan dan saudara menggemakannya, mengatakannya, apalagi kalau itu digerakkan oleh Roh Kudus, maka perkataan itu akan menghidupkan. Dan seperti itulah harusnya normalnya kehidupan orang-orang percaya. Ya, jadi firman Tuhanlah yang menyelamatkan kita juga. Karena firman Tuhan itu nggak terlepas dari Tuhan. Kualitas daripada firman Tuhan itu berhubungan juga dengan eh, kita yang menerimanya. Bagaimana hati kita. Makanya dia selalu eh, mengingatkan kita untuk eh, kita itu boleh menjadi bejana yang eh, baik gitu ya, menjadi penyalur, menjadi penghantar yang baik, ya itu lebih tepatnya ya. Akulah Tuhan yang engkau semua telah percayai selama bertahun-tahun ini. Sekarang aku telah menjadi daging dan datang di hadapanmu. Dengan demikian mengungkapkan siapa yang benar-benar menginginkan aku, yang bersedia membayar berapapun untuk aku, yang benar-benar mendengarkan firman-Ku, dan yang bersedia untuk melakukan kebenaran. Nah, saudara boleh membayangkan bagaimana ketika pertama kali perkataan ini disampaikan melalui seorang manusia. Demikian juga ketika pertama kali Yesus memperkenalkan Bapaknya melalui tubuh dagingnya. Ketika dia mengatakan aku dan Bapa satu, ketika dia mengatakan itu kepada murid-muridnya. Dia berkata terus terang kepada murid-muridnya. Nah, bagaimana ketika suatu saat ketika ada orang lagi yang membacakannya atau saudara juga membacakannya pada orang lain, ya. Ketika membacakan ini saudara, berarti kan seolah-olah yang membacakan itu adalah manusia yang merasakan bagaimana Allah itu yang dikatakan tadi, akulah Tuhan yang kamu apa, percayai selama bertahun-tahun ini. Nah, itu kan kalau mereka melihat manusia yang mengatakan ini, itu kan sama dengan ketika murid-murid mendengarkan perkataan Tuhan itu sendiri, mendengarkan perkataan Yesus itu kan. Kan pada waktu itu kan Yesus benar-benar manusia sama seperti mereka kan. Jadi ketika dia mengatakan perkataan-perkataan yang langsung daripada Bapa, ketika dia mengatakan perkataan-perkataan yang kusampaikan kepadamu tidak berasal dari diriku, tapi berasal dari Dia yang mengutus aku. Saudara boleh membaca itu, menemukan itu berulang-ulang di dalam kitab Injil gitu, secara khusus di dalam kitab Yohanes ya. Jadi saudara, sama dengan perkataan-perkataan ini dan lama kelamaan saudara, kita yang terbiasa dengan pola ini
akan mulai semakin menyadari sebagaimana Yesus hidup dulu, kira-kira seperti itulah kita sekarang hidup. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan jalannya. Di dalam Alkitab kan, melalui kitab Yohanes. Kan Yohanes yang menerangkan itu kan, yang menulis itu. Semua perkataan-perkataan itu detail. Kenapa Yohanes bisa menulis seperti itu? Karena pastilah dia juga mengalami hal yang sama. Dia melihat, diberikan pencerahan. Ya. Nah, karena mereka pernah mengalami karunia-karunia roh juga, dan mereka juga adalah orang yang merenungkan bagaimana para orang-orang kudus sebelum mereka hidup. Jadi pastilah mereka merenungkan bagaimana Henokh, sama seperti kita sekarang. Bagaimana Abraham hidup, bagaimana dia membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Tentulah para murid-murid juga belajar seperti itu. Nah, pastilah mereka mulai menyelidiki gitu. Kenapa ya di antara para orang kudus itu ada yang gagal, padahal mereka dipilih oleh Tuhan. Jadi mereka merenungkan itu, jadi sampailah mereka kepada ketika juga mereka mengalami perenungan dalam hidup mereka sendiri. Kenapa ya waktu kemarin itu kami saling bersaing satu dengan yang lain. Yohanes pasti begitu. Kenapa ya? Dulu mereka pasti ingat. Yohanes pasti ingat ketika dia mau minta api turun dari langit gitu, untuk menghanguskan kota Samaria. Karena orang Samaria tidak membiarkan mereka lewat. Nah, pasti itu ada dalam perenungan mereka. Jadi, tibalah pada kesimpulan bahwa ternyata kalau kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun kepada seseorang, tentulah akan muncul kedagingan mereka. Nah, disitulah mulai mereka merenungkan perbedaan daripada perkataan-perkataan Tuhan Yesus dengan perkataan para nabi-nabi. Disitulah mereka menemukan, belajar bagaimana kerendah hatian Yesus dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum Yesus. Jadi mereka merenungkan itu. Lalu di situ juga lah mereka menemukan bagaimana peristiwa-peristiwa adikodrati yang mereka alami. Yang juga mungkin mereka mendengar kabar juga tentang kemajuan pelayanan Paulus gitu. Apalagi mungkin ketika mereka mendengarkan perkataan yang di kitab Galatia itu kan, kalau ada orang yang memberitakan Kristus yang berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia, sekalipun malaikat-malaikat Tuhan. Nah, jadi mereka boleh merasakan bagaimana karunia yang diperoleh seseorang, perjumpaan adikodrati yang dimiliki oleh seseorang, itu memancing kedagingan mereka keluar. Dan mereka boleh juga merenungkan kenapa Lucifer itu juga jatuh. Jadi saudara, dalam perjalanan mereka memperhatikan semua gejolak-gejolak yang terjadi di dalam diri mereka. Itulah yang membuat mereka semakin kagum dengan Tuhan itu sendiri. Disitulah mereka sangat kagum. Mereka lebih percaya lagi bahwa benar-benar Yesus itu adalah jalan. Kenapa? Karena Allah itu membuat dia menjadi jalan. Dia dalam rupa manusia. Jadi
Disinilah pertama kali manusia, benar-benar manusia, menunjukkan lewat hidupnya bahwa Allah yang tidak kelihatan itu, yang sulit untuk ditemui itu, menjadi nyata. Dan dia bisa menampung seluruh kepenuhan Allah. Itu jadi satu contoh. Sehingga semua kita juga bisa belajar. Jadi benar-benar saudara, komunitas atau kerajaan yang sedang dibangun oleh Allah, bait suci yang sedang dibangun oleh Allah, itu benar-benar bait suci yang direncanakan oleh Dia. Dan kita tahu pada akhirnya bahwa bait suci itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi benar-benar sekarang orang-orang yang akan tinggal di dalam bait suci itu adalah orang-orang yang memang benar tinggal di dalam Dia. Makanya yang di luar itu telah diberikan untuk diinjak-injak selama 42 bulan. Kan? Di Wahyu pasal 11 saudara lihat. Diberikan sebilah tongkat pengukur gitu. Ukurlah mereka yang beribadah di dalam bait suci dan yang di dalamnya. Ya, jadi itu ada di dalam. Nah, jadi saudara, ketika pembangunan itu hampir selesai, rumahku harus penuh katanya. Sampai disuruh pergi ke jalan-jalan. Undangan itu diundang orang-orang yang ada di pasar-pasar. Yang ada di persimpangan-persimpangan. Ya. Jadi saudara, ketika kita bisa merenungkan dengan tenang tujuan hidup kita yang sesungguhnya, maka Roh Kudus yang di dalam kita itu akan mengajari kita dengan lemah lembut. Makanya dia selalu mengarahkan perhatian kita kepada Dia. Jadi diizinkan segala sesuatu menimpa kita. Apa saja? Apa saja. Lalu kita diizinkan juga untuk melihat kondisi hati kita pada saat melihat semua peristiwa diperhadapkan kepada kita, kita jalani. Sekarang, apa pandanganmu? Coba lihat, hatimu bagaimana? Gelisah. Oke, jika seperti itu, lalu datanglah perkataan Tuhan. Tenang, pandang aku. Ibaratnya, si jahat itu memperlihatkan kepada kita masa lalu kita. Masa lalu kita adalah dunia yang sedang kita tinggalkan. Kegagalan kita kah? Pemberontakan kita kah? Kemalasan kita kah? Itu diperlihatkan kepada kita. Wah, rasanya kita sampai kita nggak tahu lagi mana caranya. Oke. Lalu Tuhan mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, dia tahu siapa kita. Dia tahu betapa rusaknya kita. Jadi, dia sengaja menunjukkan kepada kita. Ini loh kamu. Gitu. Itu sebabnya kita dihakimi. Dihakimi itu adalah menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Ayo, berhenti menganggap dirimu lebih. Sekarang pandang aku. Gitu. Lihat, aku yang adalah Allah bisa menjadi manusia.
Aku yang harusnya bisa beristirahat kapan saja, tapi ketika aku mau istirahat, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Coba bandingkan aku dengan dirimu saat ini. Oke. Lalu dia mulai menemukan di dalam diri kita. Dia mulai melihat ada kebingungan, ada gimana. Cepat-cepat saudara, yaitu memberikan kasihnya. Supaya kita terhibur. Supaya kita punya semangat lagi untuk melanjutkan hidup. Itulah kesabaran Tuhan yang diperlihatkan kepada kita. Nanti pada tingkat tertentu, kita akan mulai mendengarkan perkataan yang mungkin agak serius sedikit. Jadi perkataan apapun yang eh, kita dengarkan, apa saja, mau itu perkataan dari si jahat. Perkataan si jahat itu saudara bisa berupa firman Tuhan juga. Bisa dia menipu para ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli Taurat dengan perkataan firman Tuhan yang apa ciri daripada seorang yang tertipu, seorang ahli Taurat yang tertipu adalah dia itu akan memakai perkataan yang sudah tertulis itu untuk menghakimi perkataan Tuhan yang baru. Selalu begitu. Itulah tipuannya, menghalangi orang datang langsung kepada Tuhan. Ya, itu ciri yang paling eh, kelihatan daripada bagaimana si jahat itu bisa menipu seseorang. Nah, jadi bedanya kalau kita bersekutu dengan Tuhan, bedanya kita akan memperoleh ketenangan. Saudara bisa mendengarkan perkataan ini, itu yang saudara semurni apa hati saudara, maka semurni itulah saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu tingkatan. Makanya saudara, ayo lihat hati kita terus. Tidak usah tidak usah menyalahkan ketika kita dengar pun hal yang baru gitu. Tenang saja. Roh Kudus pasti menerangkan kepada saudara. Itulah keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang yang belajar mempercayai Tuhan. Perjalanan kita ya, perjalanan kita panjang. Kita nggak tahu besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan iman kita? Apakah hati kita tetap melekat kepada Tuhan? Pada beberapa keadaan yang kita alami, ketika keberhasilan dunia kita alami, apakah kita tetap terpaut kepada Tuhan? Apabila pada saat kita itu melihat manifestasi Tuhan bekerja di dalam kita, bagaimana kondisi hati? Saudara, kita tidak tahu toh. Yang tahu siapa? Tuhan. Maka jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan saudara.
bukan iman saudara, bukan pemahaman saudara, tapi Tuhan pribadi itu sendiri, pribadinya. Itulah tempat perlindungan kita. Itulah gunung batu kita. Itulah tanduk keselamatan. Jadi saudara, ciri yang sangat kuat apakah kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan melihat diri kita semakin mengasihi Tuhan. Semakin mencintai Dia. Kita bisa membedakan apakah kasih kita kepada Tuhan kasih daging atau kasih dari hati kita yang paling dalam. Kita bisa membedakannya. Apakah kasih kita tulus atau kasih kita itu pura-pura. Kita akan mengetahui dan memang Tuhan akan menunjukkannya kepada kita dengan senang hati. Orang-orang yang mau diajar oleh Tuhan, tak ada yang tersembunyi dalam hati. Nggak ada. Semua terbuka di hadapannya. Dia tahu secara detail. Dia tahu dengan jelas. Jadi saudara, keadaan diri kita yang sesungguhnya akan ketahuan ketika Dia berfirman. Jadi perkataan-perkataan yang ada di dalam kitab ini, saudara, itu adalah perkataan-perkataan dari Tuhan sendiri yang sangat praktis. Praktis itu maksudnya bukan kata-kata sejarah, tapi tepat seperti yang kita alami sendiri. Kalau kita tulus, kalau hati kita murni, maka wajah Tuhan akan makin jelas kita lihat. Ini firman Tuhan. Kita akan benar-benar merasakan bagaimana Dia itu memenangkan hati kita. Kita benar-benar bisa melihat keselamatan yang dari Tuhan itu dengan jelas. Jadi gak samar-samar. Artinya, sorga itu bukan lagi sesuatu yang jauh. Semua perkataan-perkataan firman yang ada di dalam Alkitab itu rasanya diterangkan oleh Tuhan dengan gamblang sekali, dengan terbuka sekali. Yang tadinya hati kita ini begitu disingkapkan satu koyor, rasanya kita bergejolak. Wow. Tetapi berikutnya kita mulai akan mengagumi Dia. Tapi kekaguman kita akan Dia itu akan tidak meledak-ledak. Orang yang baru mengalami Tuhan, mungkin dia akan mengalami ledakan-ledakan. Seperti kita pernah alami. Tetapi semakin kita dekat dengan Dia, artinya semakin banyak kita menikmati atau menghidupi satu kehidupan yang baru. Kita memakan sesuatu yang baru. Maka secara perlahan kita mulai akan tahu, kita mulai akan bisa membedakan ketika perkataan-perkataan yang lain yang bukan perkataan Tuhan, kita mulai ada perasaan gelisah tentang itu. Karena kita sedang berbagi kekudusan dengan Tuhan. Jadi dengan cara seperti itu ya, kita lepas dari dunia ini. Bukan dengan usaha kita.
Jadi selalu ada gabungan daripada doa kita. Seruan hati kita. Kenapa sampai seorang berseru? Karena dia menyadari dirinya di dalam penjara dunia ini. Dia nggak bisa lepas. Tolong aku. Nah, apabila keadaan ini berlangsung terus setiap hari dalam perjalanan kita gitu, maka perjalanan kita itu akan menjadi semakin kita nikmati. Bukan lagi seperti perjalanan kita diganggu oleh roh-roh jahat gitu. Dalam istirahat kita juga demikian. Ada satu ketenangan. Tetapi suatu waktu kita diizinkan lagi mengalami perjalanan yang agak deg-degan gitu. Tetapi kita mulai akan belajar, kita akan tahu hati kita ini sudah terlanjur kepincut sama Tuhan. Maka tidak mungkin kita melupakan kenangan-kenangan yang indah. Kita nggak mungkin melupakan kebebasan kita di dalam Tuhan. Kita tidak akan mau lagi dengan begitu mudah melacurkan diri kita dengan dunia ini. Saya pakai kata itu ya, karena itu yang muncul. Kita nggak akan mau lagi. Kita sudah capek. Kita sudah tahu kekejaman dunia ini. Maukah kita kembali menaklukkan diri kita kepada dunia? Tentu tidak. Dan kita mulai berjalan dan menikmati Tuhan setiap hari. Nah, tetapi Tuhan itu membawa kita juga dalam perjalanan kita kembali. Kita mulai melihat. Kita seperti berjalan mungkin di neraka dunia ini. Kita melihat ketidakadilan. Kita melihat orang-orang yang menderita. Dalam perjalanan kita. Mulai saudara kita akan dibawa. Kita mulai mengenal yang namanya gerakan-gerakan Roh Kudus di dalam kita. Tuhan bawa kita kemana? Kita baca lagi ya. Aku telah menjadi daging dan datang di hadapanmu. Dengan demikian mengungkapkan siapa yang benar-benar menginginkan aku. Yang bersedia membayar berapapun untuk aku. Yang benar-benar mendengarkan firman-Ku. Dan yang bersedia untuk melakukan kebenaran. Jadi dengan sekarang ini saudara. Ketika dia datang dalam wujud daging menampakkan diri kepada kita, kan dia katakan, aku telah menjadi daging dan datang di hadapan. Maka tak ada alasan bagi seseorang lagi untuk mengatakan, aku tidak pernah melihat Tuhan. Kapan kami melihat Engkau Tuhan? Kan katanya gitu yang di Matius pasal 25 kan? Kapan kami melihat Engkau kelaparan? Kapan kami melihat Engkau telanjang? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing? Jadi sekarang dia menjadi nyata. Jadi akan ketahuan apakah kita benar-benar menginginkan Tuhan. Apakah kita bersedia membayar harganya? Ketika dalam pelayanan kita, maka benar-benar kita akan melihat kasih di antara kita satu dengan yang lain. Kan terbukti. Dia sedang membangun. Dia yang sedang membangun tempat ini dari sejak semula. Sekarang, apa
yang sedang kita buat untuk rumahnya ini. Saudara, yang pertama yang kelihatan dulu. Apakah kita boleh saling mempercayai satu dengan yang lain? Apakah kita boleh saling menopang satu dengan yang lain? Oh, itu gamblang sekali Tuhan tunjukkan kepada kita. Dia sabar membangun rumah karena dia punya ekspektasi yang sudah dicatat sebelum dunia ini dijadikan. Ketika dia mengatakan, dia ada di sini, dia ada di sini. Jadi firman Tuhan itulah yang menjadikan kenyataan. Jadi ada konsekuensi dari yang kita katakan. Ketika kita mengatakan Tuhan ada di sini, berarti kita menyambut dia. Ketika kita mengatakan silakan Tuhan engkau berdaulat. Ketika kita mau memberikan hati kita untuk menjadi pelayan dia. Anak-anak kita mau memberikan hati mereka. Walaupun dunia ini masih memenjarakan mereka. Tetapi karena kita bekerja sama dengan Tuhan. Karena mereka anak-anak kita. Kita nggak tahu bagaimana cara melepaskan mereka. Itu sudah tepat. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Lalu kita menunjukkan hidup kita yang benar kepada mereka. Maka Tuhan pasti melakukan apa yang ada dalam hati kita. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Maka kita akan melihat anak-anak kita. Semakin hari, mereka semakin nyata melihat Tuhan itu dalam hidup mereka. Dan mereka pasti mengalami perubahan dalam hidup mereka. Tidak mungkin tidak. Pekerjaan Tuhan lebih kuat daripada pekerjaan apapun di dunia ini. Magnetnya Tuhan lebih kuat daripada magnet apapun di dunia ini. Tak ada yang bisa menahan mereka untuk mereka datang kepada Tuhan. Jangan larang anak-anak itu datang kepadaku. Tapi biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka secara pribadi. Itu sangat nyata di depan ini. Jadi pembangunan Tuhan yang tidak kelihatan itu sangat nyata di antara kita. Biarlah kita semua belajar menghormati pekerjaan Tuhan yang sedang nyata di antara kita. Yang benar-benar mendengarkan firman-Ku dan yang bersedia melakukan kebenaran. Karena akulah Tuhan yang maha kuasa. Aku dapat melihat semua rahasia manusia yang tersembunyi di dalam kegelapan. Aku tahu siapa yang benar-benar menginginkan aku. Dan aku tahu siapa yang menolak aku. Aku mengamati segala sesuatu. Apakah kita percayakan perkataan ini? Amin. Sekarang sesegera mungkin aku ingin membuat sekelompok orang yang berkenan di hatiku. Amin. Sekelompok orang yang dapat memedulikan bebanku. Namun aku tidak dapat menahan diri dari
menahirkan dan memurnikan gerejaku. Gereja adalah hatiku. Jadi saudara, kegagalan orang Israel dalam mengikut Tuhan adalah ketika mereka tidak bisa melihat dua sisi Tuhan. Saudara, Musa bisa dengan berani berhadapan muka dengan Tuhan tanpa mati. Itu karena dia mengenal Tuhan secara utuh, bukan parsial, bukan sebagian. Kita harus mengenal dia secara utuh, bukan sebagian. Kita nggak boleh mengenal dia, oh karena kita dipilih oleh dia, oh. Lalu kita tidak serius di dalam kemurnian, di dalam pendisiplinan dia. Nggak bisa. Lihat ini saudara. Jadi dia seperti ini saudara. Oh ketika dia lihat kita, dia senang gitu. Oke? Kan dia yang ingin membangun. Aku ingin membuat sekelompok orang yang berkenan di hatiku. Namun aku tidak dapat menahan diri dari menahirkan dan memurnikan gerejaku. Gereja adalah hatiku. Kalau dia suruh kita menjaga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita ini adalah hatinya Tuhan. Kita kan yang sedang dibangun oleh Tuhan kan? Kita ada di tempat yang paling dalam. Kalau dia menyuruh kita jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti dia menjaga hatinya juga. Dengan segala kewaspadaan. Itu firman toh. Firman itu nggak bisa terlepas dari dia. Firman itu adalah dia sendiri. Makanya kita mesti menjaga hati kita. Kalau matikan colokannya. Jadi karena kita hatinya, makanya dikatakan tadi, aku tidak aku tidak dapat menahan diri dari menahirkan dan memurnikan gerejaku. Karena gereja itu ada dalam hatinya. Adalah hatiku. Aku membenci semua orang jahat yang menghalangimu makan dan minum firman-Ku. Ini karena ada beberapa orang yang tidak benar-benar menginginkan aku. Orang-orang ini penuh dengan kecurangan. Mereka tidak mendekat kepadaku dengan hati mereka yang sejati. Mereka jahat. Dan mereka adalah orang-orang yang menghalangi pelaksanaan kehendak. Mereka bukan orang yang melakukan kebenaran. Jadi kalau dikatakan mereka ini saudara, terlebih dahulu firman ini datang kepada kita yang ada di sini. Ketika Tuhan mulai memperkenalkan bahwa akan ada satu orang yang akan mengkhianati dia. Semua mereka bilang bukan aku kan Tuhan, bukan aku kan Tuhan, bukan aku kan Tuhan. Artinya apa saudara? Jadi pada waktunya dia akan menyingkirkan duri dalam daging. Yang menghalangi makan dan minum firman.
Ini karena ada beberapa orang yang tidak benar-benar menginginkan aku. Firman ini bagi kita semua. Bagaimana kita menginginkan Tuhan gak setiap hari? Maukah kita membuat pembangunan ini makin lama makin cepat? Maukah kita bekerja sama dengan Tuhan? Maukah kita lebih serius dalam duduk di kaki Tuhan? Maukah kita itu lebih terbuka di hadapan Tuhan? Tidak menyembunyikan diri. Orang-orang ini penuh dengan kebenaran diri dan kecongkakan. Mereka sangat ambisius. Mereka suka merendahkan. Dan meskipun kata-kata yang mereka ucapkan sedap didengar, diam-diam mereka tidak melakukan kebenaran. Bukankah ini, saudara, bisa kena kepada siapa saja di antara kita, termasuk kepada saya? Bagaimana saya bisa dapat bicara terus kepada saudara kalau hal ini tidak saya terapkan? Apakah saya berani mengatakan kepada saudara, oh saya sudah menerapkan semuanya? Itu namanya sombong. Sementara Tuhan itu adalah rendah hati. Tuhan itu sendiri mengatakan, kalau boleh Bapak. Lalukanlah cawan ini. Kalau Tuhan saja dulu seperti itu, apalagi kita. Apa yang perlu kita sombongkan dengan hidup kita ini? Apa yang perlu kita sombongkan dengan pencapaian, dengan pengertian kita? Bukankah semua itu datang daripada Tuhan? Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang bisa jujur ketika mendengarkan perkataan ini. Dia akan mengatakan dalam hatinya, Tuhan, kalau bukan Engkau yang hidup dalam aku, mana mungkin aku bisa? Orang-orang seperti ini akan ditolong oleh Tuhan. Dan orang ini seperti ini akan melihat bagaimana Tuhan itu hidup menjadi daging di dalam diri. Ciri apakah kita itu masih tetap bersama dengan Tuhan adalah kita masih tetap duduk di kaki Tuhan. Setiap hari kita lapar dan haus akan Dia. Setiap hari kita mengutamakan mencari kebenaran, kerajaan. Carilah dahulu kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya itu menjadi prioritas utama kita, bukan yang lain. Orang-orang jahat ini semuanya akan disingkirkan dan disapu bersih. Mereka akan merana di tengah bencana. Kata-kata ini untuk mengingatkanmu dan memperingatkanmu. Untuk menjaga kakimu tetap berada di jalan yang berkenan di hatiku. Hati kita, mata kita, terlatih setiap hari untuk memandang Dia. Jadi saudara, dengan berbagai macam situasi, ketika kita lagi dalam masalah, mungkin kita mudah untuk mencari Tuhan karena kita butuh pertolongan. Tetapi ketika kita lagi dalam keadaan berlimpah,
Tidak ada masalah. Mulus-mulus saja sepanjang hari. Bagaimana hati? Masih tetap nggak haus dan lapar akan Tuhan? Oh, keadaan-keadaan seperti itu ujian untuk mengetahui keadaan hati. Setiap kali sudah dalam mendengarkan perkataan ini, dia perhatikan sikap hati kita. Nggak hanya di sini, dalam keadaan kita di luar, dia perhatikan. Selalu kembali kepada rohmu. Karena aku mengasihi mereka yang mengasihiku dengan segenap hati. Selalu kembali kepada rohmu. Karena aku mengasihi mereka yang mengasihiku dengan segenap hati. Karena engkau semua mendekat kepadaku, aku akan melindungimu dan menjauhkanmu dari orang-orang jahat itu. Aku akan membuatmu berdiri teguh di rumahku dan menjagamu sampai akhir. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara? Perkataan pagi ini yang kita dengarkan, saudara. Bagaimana perkataan-perkataannya itu begitu menyegarkan kita, membangkitkan semangat kita. Setelah kita mendengarkan ini, maka dalam perjalanan kita setelah pagi ini, apa yang kita lakukan? Coba lihat hati saudara setiap hari. Kembalilah kepada rohmu setiap kali. Karena aku mengasihi orang yang mengasihi aku dengan segenap hati. Bagaimana kita tahu apakah kita benar-benar mengasihi dia dengan segenap hati kita? Gak mungkin Tuhan gak menunjukkan kepada kita. Karena kalau kita akui Tuhan, maka dia pasti menerangkan. Tetapi kalau kita itu sengaja menolak dia, sengaja meninggikan diri, merasa sudah melakukannya, maka yang terjadi adalah si jahatlah yang akan muncul untuk menipu, untuk menutup kehadiran Tuhan. Karena kita tidak lagi menjadi seirama dengan Tuhan. Ada kekotoran yang kita simpan. Seperti itulah orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Sekalipun mereka masih menyebut diri mereka menyembah Tuhan Yesus. Tapi kalau mereka mengatakan, oh, aku tidak sanggup mendengarkan perkataan itu. Atau saudara masih ada di sini. Tetapi saudara tidak mau belajar apa ya maksud daripada perkataan-perkataan ini. Nggak mau memakan. Kalau kita sudah makan makanan saudara, itu akan menyerap ke dalam kita. Kalau kita makan makanan itu dengan baik, makan firman Tuhan itu dengan baik, artinya bagaimana? Kan kita mesti dengan rendah hati menerimanya, mempercayainya. Maka pasti akan berdampak. Dia sudah masuk di dalam. Kita sudah menerimanya. Maka saudara yang terjadi adalah
kehidupan kita mau tidak mau akan dikawal oleh firman Tuhan itu sendiri. Karena dia mendapat tempat di dalam kita. Makanya dikatakan, aku akan melindungi engkau. Makanya dikatakan, malapetaka akan segera, malapetaka besar. Maka saudara, orang yang mendengarkan perkataan ini tidak lagi seperti orang-orang yang begini. Mana Tuhan itu gak datang-datang kok. Ketika melihat segala peristiwa, gak lagi sudahlah dari dulu sudah terjadi kok kayak gitu. Tak ada lagi tak bisa lagi melihat Tuhan yang nyata itu. Tapi kalau sikap kita benar terhadap firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, maka hati kita sepanjang hari akan dipenuhi dengan roh yang berjaga-jaga. Kita akan belajar mengenali hati kita. Perkataan apapun yang kita dengar, entah dari siapapun itu, kita akan tahu. Jangan-jangan itu dari Tuhan. Segala peristiwa yang kita lihat, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan mengajari kita. Dari semua peristiwa. Kita akan melihat sepanjang hari hati kita terpaut kepada Dia. Kita akan punya semangat menjalani hidup ini tiap hari. Hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Sudah lihat berapa ini? 52 kan? Baik. Biar kiranya sepanjang hari ini hati kita terpaut kepada Tuhan. Amin. Nah, hari ini hari Kamis ya, besok Jumat kita Paskah. Kita tetap ini ya. Kita tetap Zoom pagi ya. Sip. Katanya ada itu. Coba munculin kameranya. Hah? Zoom. Shalom semua. Besok ibadah jam 10 ya. Karena bukan hari Minggu, kita tetap Zoom ya. Mungkin kita percepat 1 jam saja. Supaya mungkin bisa siap-siap masak kayak apa kayak. Karena besok libur kan. Jadi ada pagi jam 4:30, ada tetap jam 10 ibadah. Ibadahnya live ya. Siap Pak, kata Pak Lunggu. Siap ya? Oke. Baik. Itu Tuhan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, terima kasih buat perkataan-perkataan. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi. Makasih Tuhan, biarlah panjang hari ini kiranya hati kami terpaut kepadamu. Makasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh berjalan bersama dengan Engkau panjang hari. Dimuliakan Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan.